Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan hari ini, Kristus ada di setiap musim hidup orang percaya. Kitab suci Perjanjian Lama berbaris begitu sempurna dengan wahyu untuk Perjanjian Baru. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup kita memiliki musim wahyu besar dan janji-janji yang berharga. Terkadang hidup kita berjalan seperti Injil. Kita berjalan di samping juru selamat kita. Kita melihat keajaibannya dengan jelas. Kita bisa mendengar suaranya dan merasakan kehadirannya. Kita dapat berjalan jauh lebih tenang saat kita mengingat akan janji-janjinya dan terus berpengharapan untuk melihat gerakan-gerakan Tuhan yang luar biasa. Namun baik dalam Injil maupun Perjanjian Lama, Kristus tetap ada. Dia selalu hadir dalam hidup kita, meskipun mungkin tidak kelihatan. Namun kita selalu terhubung dengannya. Saat kita mempelajari hari raya dan perayaan yang ditetapkan Allah melalui Musa, kita melihat semuanya menunjuk kepada Kristus. Dalam bacaan hari ini, kita membaca tentang hari raya buah sulung. Pada awal panen, orang Israel harus membawa salah satu dari berkas gandum yang pertama dan matang sebagai persembahan. Perhatikan gambaran tak kelihatan tentang Yesus dalam ayat-ayat ini. Ayat 10 dan 11 mengatakan, "Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu." Sehari setelah Sabat adalah hari Minggu. Pada hari Minggu lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus bangkit dari kematian. Roma 8 ayat 29 mengatakan, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Yesus adalah anak sulung atau buah sulung dari orang-orang yang dibangkitkan dari kematian. Dia adalah orang pertama yang naik ke keabadian. Sebagai buah sulung, dia dibawa kepada Tuhan agar panen yang dia mulai diterima Tuhan. Alkitab memuat kebenaran abadi. Tuhan tidak pernah berubah dan rencananya telah ditetapkan sejak awal umat manusia, bahkan sebelum bumi dijadikan. Musim hidup Anda tertulis dalam bukunya sebelum mata Anda terbuka pagi ini. Setiap musim memiliki kelebihannya masing-masing. Setiap bagian dari kehidupan kita memiliki peluang penting. Carilah Kristus dalam ketenangan dan ingatlah ajaran dalam setiap perayaan yang diperintahkannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.